Kali ini kita akan membahas tentang pentingnya kecakapan hidup di era Society 5.0. Di era tersebut, teknologi yang canggih saat ini, terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 yang terjadi telah mengguncang berbagai sektor kehidupan, mulai dari bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Pandemi ini pun memaksa kita untuk mengubah pola hidup yang sudah biasa kita jalankan, dimulai dari menerapkan pola kehidupan yang lebih bersih dan sehat dengan sering mencuci tangan, selalu mengenakan masker, hingga selalu menjaga jarak. Nah, adapun pendidikan Society 5.0, yaitu orang yang bisa memanfaatkan teknologi saat ini, entah itu solusi untuk sebuah masalah atau yang lainnya. Dan di era society ini, sektor pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tidak kalah cerdas dari negara lain. Kecakapan abad 21 yang di dalamnya terdiri dari keterampilan berpikir kreatif, berpikir kritis dan pemecahan masalah, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Nah, apa sih kecakapan hidup atau life skill? Adalah kemampuan dan pengetahuan seseorang untuk berani menghadapi problem hidup dan kehidupan secara proaktif, mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya dengan kemampuan berinteraksi dan beradaptasi dengan orang lain. Keterampilan mengambil keputusan, pemecahan masalah, berpikir kritis, berpikir kreatif, komunikasi yang efektif, membina hubungan antar pribadi, kesadaran diri, berempati, mengatasi emosi, dan mengatasi stres. Kondisi pandemi COVID-19 terhadap peserta didik dalam proses pembelajaran mempercepat proses transisi dari revolusi industri 4.0 menuju era society 5.0. Nah, apa itu revolusi? Kata revolusi di sini merujuk pada kemajuan peradaban baru yang berbasis teknologi atau perkembangan atau pembaharuan yang baru. Di mana era Society 5.0 adalah proses kolaborasi antara manusia dan teknologi. Peradaban ini pertama kali diperkenalkan oleh Jepang pada tahun 2019. Lalu, apa peran pendidikan di era Society 5.0? 2. Berperan penting dalam kegiatan pembelajaran. Pada era tersebut, sekolah dan tenaga pengajar tentu akan memiliki peran yang sangat penting, di mana pada era ini, kegiatan pembelajaran tidak hanya fokus pada satu sumber saja, yaitu buku. Akan tetapi, tenaga pengajar harus siap dan terbuka untuk menerima informasi dan berbagai sumber lainnya. Contohnya seperti internet atau media sosial. Meski begitu, tenaga pengajar harus bisa memilah informasi yang didapatkan dari internet atau media sosial. Ini harus dilakukan mengingat banyak berita bohong atau hoaks yang bertebaran di media tersebut. Menurut Dirjen PLS dan Pemuda, mengelompokkan life skill secara operasional ke dalam 4 jenis. Yang pertama, kecakapan pribadi atau personal skill yang mencakup kecakapan mengenal diri sendiri, kecakapan berpikir rasional, dan percaya diri. Rasional di sini berarti yang masuk akal. Yang kedua, ada kecakapan sosial atau social skill, seperti kecakapan melakukan kerjasama, bertenggang rasa, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, ada kecakapan akademik atau academic skill, seperti kecakapan dalam berpikir secara ilmiah, melakukan penelitian dan percobaan-percobaan dengan pendekatan ilmiah. Yang keempat, ada kecakapan vokasional atau vocational skill, berupa kecakapan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat, seperti di bidang jasa, perbengkelan, jahit-menjahit, dan produksi barang tertentu, seperti peternakan, pertanian, perkebunan. Selain kecakapan menurut Dirjen PLS dan Pemuda, adapun kecakapan digital yang perlu dimiliki di masa pandemi COVID-19. Yang pertama ada kecakapan dalam menggunakan aplikasi yang mendukung pembelajaran. Kecakapan ini dibutuhkan dalam rangka memudahkan proses pembelajaran. Kecakapan ini perlu dimiliki oleh guru, dosen, mahasiswa, peserta didik, bahkan oleh kalangan yang berkepentingan untuk melaksanakan pembelajaran. Tenaga pendidik harus mahir dalam menguasai aplikasi pengatur pembelajaran yang lebih dikenal dengan istilah Learning Management System. Sebuah LMS biasanya dilengkapi dengan fitur-fitur user interface, pendaftar online, kelas online, kuis, dan ujian online.
ruang diskusi, serta laporan. Banyak sekali vendor-vendor IT yang menyediakan LMS baik berbayar maupun tidak, seperti Google Classroom dan lain sebagainya. Kapan menggunakan aplikasi digital marketing? Digital marketing merupakan alat perantara komunikasi pemasaran yang saat ini banyak digunakan oleh media sosial dalam memperkenalkan produk atau jasa dunia modern. Salah satunya dengan memanfaatkan media sebagai alat promosi. Digital marketing bertujuan untuk mendapatkan konsumen yang lebih luas dan banyak. Melalui jaringan internet, kita dapat terhubung dengan berbagai sumber dan konsumen yang jauh lebih luas. Bahkan, tidak terbatas hanya di suatu daerah saja, namun berskala global. Kecakapan ini atau kemampuan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang akan menjual produk-produknya terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 ini. Di mana penjualan produk-produk baik itu pakaian, makanan, peralatan, rumah tangga, kosmetik, dan lain sebagainya, untuk sementara tidak dapat dilakukan dengan cara tatap muka. Yang ketiga, ada kecakapan menggunakan aplikasi untuk membuat konten-konten kreatif. Lonjakan pengguna internet pun membawa tantangan yang semakin besar. Oleh karena itu, kecakapan digital harus ditingkatkan agar masyarakat mampu menampilkan konten-konten kreatif yang mendidik, menyejukkan, dan menyuguhkan perdamaian. Konten yang apik dan kreatif akan lebih menarik perhatian pengguna internet dan sosial media. Hal ini seperti disampaikan Dimas Gityandra Putra yang menyatakan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa jika kita berkaca dari sisi audiens, sekarang setiap harinya masyarakat kerap mencari konten untuk memuaskan perasaan mereka, entah itu supaya bisa mendapat hiburan, edukasi, ataupun dalam mencari jawaban dari segala permasalahan yang mereka hadapi. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa sebenarnya konten memang memiliki beragam fungsi tergantung dari tujuan yang ingin dicapai. Nah, yang terakhir adalah kecakapan menggunakan aplikasi di bidang keuangan dan perbankan. Literasi keuangan merupakan kebutuhan dasar bagi seorang atau setiap orang agar terhindar dari masalah keuangan. Kesulitan keuangan bukan hanya fungsi dari pendapatan semata. Rendahnya pendapatan, kesulitan keuangan juga dapat muncul jika terjadi kesalahan dengan pengelolaan keuangan atau mismanagement, seperti kesalahan penggunaan kredit dan tidak adanya perencanaan keuangan. Literasi keuangan atau financial literacy yang kian mendapatkan perhatian di beberapa negara maju. Nah, kesimpulan dari materi awal hingga akhir yang sudah saya sampaikan, saya bagikan kepada Anda sekalian adalah dengan adanya Society 540, ini manusia diajarkan untuk dapat mengintegrasikan atau menyatukan kehidupan antara dunia maya dan dunia nyata dengan baik dan balance. Sehingga akan terjadi keselarasan yang berdampak terhadap meningkatnya kualitas kehidupan manusia. Nah, dibekali dengan kecakapan hidup yang baik, diharapkan kita mampu mengatasi masalah yang ada demi melanjutkan hidup dan kehidupan baik di dunia pendidikan maupun sampai ke masyarakat biasa nantinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.